Halo semuanya, balik lagi bersama di channel Asal Berbagi Cerita dan Edukasi. Oke, jadi lanjut ya pada part 3, yaitu pembuatan CV menggunakan Adobe Photoshop. Oke, jadi di sini kita udah buat bahas ya, yaitu mengenai pengalaman dan juga pendidikan ya. Yaitu di sini yang mana menjadi pertanyaan nantinya ya ketika kita melampirkan CV tersebut ya. Jadi ada kemampuannya apa aja kamu gitu ya. Di sini kita jelasin sebagai dubbing, editor, dan nanti akan menjadi obrolan untuk kita bisa hire ya, di hire oleh HRD. Oke, di sini kita gabungkan ya. Kita lanjut ya pada pembuatan di sini line aja ya. Lalu kita Ctrl J ya untuk duplikat ya, untuk pada bagian garisnya, atau kita bisa buat baru ya. Tapi di sini gua akan duplikat aja. Oke. Jadi di sini gua akan ngambil pada bagian garisnya. Oke. Di sini gua ambil garisnya ya. Oke, yaitu bagian yang atas. Oke, nah seperti ini kita ambil garisnya. Jadi di sini misalkan teman-teman pengalamannya banyak sampai bawah, tinggal diatur aja ya. Oke, kita lanjut pada bagian bawah ya, yaitu adalah professional experience. Experience yang mana pengalaman kerja ya. Kalau memang masih fresh graduate ya PKL-nya aja. Oke, jadi di sini akan gue masukkan pada edukasi ya. Kita copy, kita ambil pada edukasinya. Oke, di sini kita copy ya. Ini kita susun dulu. Nah, di sini udah gua copy. Kita taruh bawah ya. Oke, di sini kita klik yaitu professional experience. Oke. Professional experience. Oke. Experience ya. Bener nggak sih? Experience. Oke. Nah, ini kita tipisin fontnya menjadi reguler. Oke. Nah, di sini seperti biasa untuk menyusun teksnya, di sini kita buat psikologi lagi, yaitu pada bagian judul atau pengalamannya misalkan sebagai operator admin. Jadi itu ditebalkan ya. Oke. Jadi di sini yang pertama itu kan gua sebagai dubbing ya, experience-nya. Kita tulis di sini dubbing yang besar ya, menggunakan font hitam. Oke. Kita bold juga ya, kita bold. Nah, di sini kita buat 36. Oke. Jadi pengalaman ya. Misalkan dubbing gitu. Nah, lalu di bawahnya di mana gitu, PT apa gitu. Misalkan di sini kita Ctrl J. Di situ kita jelaskan misalkan PT siaran ya. PT siaran Indonesia ya. Indonesia. Oke, ini kita geser ya. Seperti ini. Nah, Indonesia. Oke, untuk fontnya kita ubah menjadi reguler. Lalu kita perkecil menjadi 30. Oke. Nah, di sini kita buatnya abu-abu ya. Oke, di sini kita buatnya abu-abu dan bold. Oke. Nah, seperti ini. Kita buat menjadi bold. Kita besarin ya tulisannya semua. PT Siaran Indonesia. Oke, ini kita airdrop aja pada bagian fontnya. Oke. Nah,
Jadi di sini PT Siaran Indonesia kita mungkin perkecil lagi menjadi 24 ya. Oke. Nah, di PT Siaran Indonesia. Lalu di sini sejak kapan dan mulai kapan pengalamannya ya. Kita Ctrl J lagi. Oke. Atau mungkin kita tambahkan saja. Misalkan di sini PT Indonesia. PT Siaran Indonesia kita tambahkan saja pada bagian bawah ya. Yaitu mulainya misalkan 1 Mei 2015 sampai dengan 7 Desember 7 Des ya 2020. Nah, jadi sampai 5 tahun lebih ya. Oke, itu misalkan pengalamannya gitu ya. Oke, nah di sini kejelasan dari susunannya, nomornya ini ya 1 2 3. Nah, itu teman-teman ngapain aja gitu. Misalkan di pada dubbing PT Siaran Indonesia, misalkan teman-teman mengerjakan yang pertama kita buat di sini. Kita perbesar seperti ini teksnya. Oke, lalu kita nomorin 1 ya. Nah, ini teman-teman ngapain aja gitu selama di PT Siaran Indonesia. Nah, ini kita buat reguler. Oke. Kita buat ukurannya menjadi 18. Jadi sini jelasin aja pengalamannya. Oke. Misalkan yang pertama di PT Dubbing Indonesia itu ngapain sih? Yang pertama misalkan membuat skrip untuk iklan ya. Iklan makanan misalkan gitu ya. Oke, lalu kedua menyusun rangkaian acara. Oke. Lalu yang ketiga, dubbing audio. Nah, lalu yang keempat, kita membuat rekaman atau membersihkan ya. Kita buat membersihkan suara noise. Ya. Lalu yang kelima, misalkan kita memberikan arahan acara radio, misalkan gitu. Oke, jadi jelasin aja semuanya yang simple ya. Oke, kita buat reguler. Nah, jadi di sini sudah cukup oke ya. Jadi gitu. Oke, jadi tinggal disusun aja semuanya sampai bawah, misalkan ngapain aja gitu ya. Nah, di sini seperti biasa, misalkan professional experience yang mana pengalamannya apa aja gitu. Nah, dubbing di PT Siaran Indonesia mulai dari 1 Mei sampai 7 Desember 2020 ya. Berarti wah, pengalaman kamu cukup lama juga ya gitu. Nanti akan menjadi pertanyaan dari HRD ya. Lalu kamu ngapain aja sih gitu. Nah, itu Pak, saya membuat skrip. Pak atau Bu ya, saya membuat skrip untuk iklan makanan gitu ya. Dan juga menyusun rangkaian acara, lalu dubbing audio gitu ya. Lalu membersihkan suara noise ya, misalkan pada rekaman gitu ya. Lalu memberikan arahan acara radio. Nah, jadi seperti itu. Teman-teman tinggal jelasin ketika nanti di rekrut ya. Nah, biasanya di sini ketika pada bagian professional experience ya, yang mana ketika di nantinya direkrut ya, di sini ada yang nonjol, wah dia seorang dubbing nih gitu. Nah, wah dia pengalamannya ini nih sekian lama gitu. Nah, itulah yang menjadi nantinya agar lebih tertarik HRD-nya. Nah, maka dari itu di sini
gue buatnya simple dan elegan, yang mana CV ini itu lebih ke kayak profesional banget gitu. Jadi di sini jelas gitu ya. Maka dari itu gue share semua ini ya caranya buat teman-teman semua yang ingin menjadi seorang pekerja ya nantinya, atau mencari pekerja. Jadi menggunakan CV ini sangat-sangat keren gitu, sangat-sangat membantu nantinya. Buat teman-teman semua yang mau download, linknya di deskripsi. Oke, jadi ini seperti biasa ya, professional experience-nya tinggal diisi aja. Jadi ini tinggal diulang-ulang aja sampai berapapun pengalamannya. Jadi misalkan kalau pengalamannya cuma dubbing doang, ya udah gitu, tulis aja 1 gitu ya. Lalu di sini semuanya misalkan kita lampirin ya sertifikatnya juga. Oke, jadi di sini kita akan percepat ya tutorialnya. Jadi di sini langsung aja kita pada bagian bawah nantinya, tapi kita akan bahas di part selanjutnya, yaitu di part 4 ya. Oke, jadi gitu aja untuk sekarang part 3-nya. Jadi untuk profesional dubbingnya di sini gua tulisnya cuma A2 doang ya. Tapi kalau mau ditulis semua, misalkan dubbing, editor, fotografer, semua nggak apa-apa ya. Jadi di sini lampiran sampai panjang. Biasanya ini kan untuk PDF gitu ya. Jadi memang nggak apa-apa gitu. Tapi nanti kalau dicetak pun biasanya akan kepisah ya. Misalkan di A4 gitu dicetak. Jadi nanti otomatis semua akan terpisah. Ada beberapa yang kepisah gitu ya ketika kertasnya ini panjang gitu. Oke. Jadi seperti itu aja untuk kelanjutannya nanti di part selanjutnya. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa langsung dipraktekkan ya. Dah.